ini adalah akhir dari segalanya. Siapa kalian? Kamu ingin tahu siapa aku? Lihat baik-baik Tuan Surya Adipura yang terhormat. Gumiwang. Kau. Gumiwang. Ya, aku Gumiwang. Bekas karyawanmu yang kamu pecat dengan tidak hormat. Dan kau telah membuatku dipenjara selama 2 tahun karena tuduhan menggelapkan uang perusahaan. Kamu ingat Tuan Surya Adipura yang terhormat? Ya. Aku ingat. Bagus. Dan kamu tahu apa maksud kedatanganku? Selain aku akan menguras seluruh harta kekayaanmu, aku pun akan membunuhmu, Tuan Surya. Ternyata aku tidak susah-susah mencari perempuan ini. Bereskan dia. Jangan berisik ya. Ayo kita cepat keluar dari sini. Kemana mereka pergi membawa anak itu? Mungkin di kamar lain, Bos. Benar, Bos. Ayo kita cari. Dan ingat, bunuh semua orang yang ada di bungalow ini tanpa kecuali. Ayo. Baik, Bos. Beres, Bos. Ayo kejar! Tunggu, Bos. Apa tidak sebaiknya kita kuras dulu harta berharga di bungalow ini? Baru kita cabut, Bos. Bener, Bos. Tidak ada gunanya mengejar mereka, Bos. Betul, Bos. Gimana? Oke, ayo. Om Wijaya, kita mau kemana, Om? Kita akan ke kantor polisi, sayang. Kenapa mereka membunuh Papa dan Mama Ayu? Mereka itu orang jahat. Mereka sangat jahat, Ayu. Sudahlah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mari, Pak. Iya. Sudah, Ayu. Kamu gak usah menangis lagi.
Biarkan saja Papa dan Mama kamu pergi. Ya, Tante yakin kok orang tua kamu sekarang berada di surga. Tapi Tante, kenapa mereka nggak juga bunuh Ayu? Agar aku bisa pergi bersama Mama dan Papa. Yes, aku memang benar-benar tidak sedang bermimpi. Ini kenyataan. Aku bisa memiliki bungalau ini hanya dalam sekejap mata. Tidak perlu waktu lama. Ya ampun. Wow, bagus. Tapi di mana ya letak kamarnya si Surya dan Anjani? Pasti nggak kalah mewah dengan bungalau ini. Kamarnya harus aku tempati. Harus. Luas banget kamarnya. Baru kali ini aku lihat kamar semegah ini, ya ampun. Kamar ini harus jadi milikku. Kamar ini harus jadi milikku. Dan Tante Ratna, ya ampun Ayu, kamu ngagetin Tante aja deh. Kalau Tante jantungan gimana coba? Ada apa sih kamu kesini? Ada apa sayang? seharusnya aku yang bertanya pada Tante. Tante tidak boleh masuk ke kamar ayah dan ibu. Seharusnya kan Tante tidak boleh masuk sembarangan ke... Kamu ngomongnya nggak boleh kayak gitu dong sama Tante sayang. Nggak sopan tahu nggak? Ih. Mama, Ayu, ada apa, Ma? Kok pada ngumpul di sini? Gini loh, Pak. Alangkah baiknya kalau kamar utama ini kita yang tempati. Lagian kan nggak bagus ya kalau kamar dikosongin lama-lama. Kasihan juga Ayu, supaya dia tidak terlalu larut dalam kesedihan. Benar nggak sih, Pak? Benar juga ya. Jadi Ayu tidak perlu setiap saat sedih melihat kamar ini karena teringat Dewi dan Surya. Dan mulai sekarang, kami berdua akan menggantikan posisi orang tua kamu, sayang. Kami akan menganggap kamu sebagai anak kandung kami sendiri. Bukan begitu, Pak? Benar, Nak. Kamu nggak keberatan kan, sayang? Mungkin Tante Ratna benar. Lebih baik tempat ini ditempatin oleh Om dan Tante saja, agar Ayu bisa melupakan kenangan bersama Mama dan Papa. Itu tidak boleh, Ayu. Bagaimanapun, kenangan itu tidak bisa dilupakan. Karena kedudukan mereka berdua tidak tergantikan oleh kami. Paman hanya membantu atau meringankan. Mudah-mudahan kesedihan kamu bisa berkurang. Cuma itu aja. Jadi, simpanlah kenangan itu dengan baik. Setidaknya, kami berdua bisa meringankan kesedihanmu. Kamu mengerti kan? Aku tahu, Om. Aku sangat senang kalau Om tinggal di sini. Karena Om sangat mirip dengan Ayah. Kemarilah, sayang. Kalian berdua memang sama-sama lemah dan sangat mudah. Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Dadah. Dah. Tidak kusangka, dalam sekejap saja aku sudah bisa memiliki bungalau ini. Aku sudah menjadi nyonya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Iya, aku kan nyonya. Nyonya rumah di bungalau ini. Tapi kok aneh?
Masa aku nggak punya pelayan satu pun? Oh iya. Ayu. Ayu. Sini sayang. Ayu. Sini dong. Tante mau ngomong nih sama kamu. Apa Tante? Sayang, Tante mau nanya. Memangnya selama kamu tinggal di Bungalau ini, nggak ada seorang pelayan pun ya yang ngebantuin kamu? Misalnya beres-beres, nyapu, ngepel, masak gitu, nggak ada? Oh itu ya Tante. Dari dulu memang Mama tidak pernah mempekerjakan seorang pelayan pun di Bungalau ini. Karena Mama lebih suka menghabiskan waktunya untuk mengerjakan semua pekerjaan yang Tante sebut tadi. Apa? Pasti Tante kaget mendengarnya ya? Dan biasanya aku juga suka membantu semua pekerjaan ibu dengan senang hati. Dan juga kalau ayah libur. Oh ya sudah. Nggak usah diingat lagi ya sayangnya. Jadi maksud kamu selain mama kamu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah ini, kamu juga membantu? Iya. Benar Tante? Nah, tunggu apa lagi? Ya udah. Kamu tahu nggak? Sekarang di belakang cucian kotor numpuk. Kamu cuci Gi yang bersih? Ya. Oh iya. Tapi jangan sampai ada sedikit pun noda yang tertinggal. Paham? Semuanya Tante. Lalu siapa yang membantuku? Kok kamu ngeluh sih? Hah? Bukannya kamu sudah biasa mengerjakannya sama mama kamu? Ya kan? Tapi berhubung sekarang mama kamu sudah nggak ada, jadi sekarang kamu ngerjain semuanya dong. Bukan begitu? Hah? Lalu Widara dan Citra ngapain Tante? Udah deh, nggak usah banyak bertanya. Kerjain aja. Susah amat sih kayaknya. Baik Tante. Tunggu. Sini. Nyucinya jangan pakai mesin cuci ya. Dan juga nggak usah pakai air keran. Mahal bayarnya. Lalu aku harus pakai apa Tante? Kamu lupa ya sayang. Di bawah sana kan ada sungai. Kamu cuci aja semua pakaian kotor itu ke sana. Lebih hemat kan? Jadi tante nggak usah bayar listrik. Bu, sungai, aku mau ikut dong Bu. Aku juga mau ikut kan? Jadi kalian juga mau membantuku? Ya, enak aja. Kami ke sungai itu untuk bersenang-senang, bukan untuk membantumu. Ayo sayang, mana mungkin mereka mau membantu kamu sayang. Dengar ya, tante aja nggak pernah membiarkan mereka melakukan pekerjaan berat, tahu? Sayang, ya udah deh, kalian ikutin aja dia ke sungai. Sekalian, awasi dia. Siapa tahu nyucinya nggak becus. Siap, Bos. Ayo kita ganti baju. Ayo. Asik, kita main air.
Apa yang harus aku lakukan? Maaf, Nek. Apa Nenek melihat sehelai pakaian yang hanyut di sekitar sini, Nek? Nek. Bocah montok. Maaf, bocah manis. Ada apa, Nak? Begini, Nek. Apakah Nenek melihat sehelai pakaian yang hanyut di sekitar sini, Nek? Pakaian itu. Iya, Nenek lihat. Tapi sudah Nenek simpan di rumah Nenek. Benar kan, Nek? Mau nggak mau kita harus kembali ke sungai. Cari si Ayu Rarang sampai ketemu. Sebelum papa kalian pulang dan tahu semua ini. Ayo cepet. Kalian ini bisanya cuma nyusahin aja. Ayo cepet. Kamu sih. Udah gak usah saling nyalain. Ayo cepetan. Kenapa bengong di situ? Sini bantu Nenek. Baik, Nek. Nanti baru Nenek kembalikan pakaian kamu itu. Ya. Kamu terus mengaduk sampai nasi ini benar-benar matang. Ya. Nenek akan ketemu sama kakek dulu. Oh ya. Ingat, jangan coba-coba kabur dari sini. Kalau sampai kamu kabur, kakek akan marah besar sama kamu. Ya. Baik, Nek. Terima kasih. Iya. Lezat sekali darah rusa ini, Nek. Tapi, sungguh, aku sudah tidak sabar lagi untuk mencicipi darah manusia. Yang pasti, jauh lebih enak. Darah manusia? Apa maksud kakek itu? Sabar sedikit, Kek. Bocah manusia yang montok itu sedang aku manfaatkan untuk masak nasi buat kita. Bahkan dia sendiri tidak tahu kalau dialah yang akan dijadikan lauk pauknya. Jaka, Nenek itu telah menipuku. Dia ingin menjadikan aku makan malamnya. Duh, apa yang harus aku lakukan? Suami istri raksasa itu memang benar-benar telah membuat malu bangsa makhluk gaib. Padahal sudah diusir dari kayangan, tapi tetap saja membuat ulah di alam manusia. Terpaksa, aku harus memberi pelajaran pada mereka. lakukan dengan dapur kami? Bocah bodoh.
bisa mati terpanggang nih. Tunggu, kemana? Kemana kau? Ampun. Kami berjanji tidak akan mengusik manusia lagi. Baiklah, tapi kalau kalian berani mengingkari janji kalian sendiri, aku tidak akan segan-segan untuk membumi hanguskan tubuh kalian. Kalian mengerti? Iya, kami mengerti. Kami mengerti. Kasihan anak kecil ini. Sepeninggal orang tuanya, hidupnya tambah menderita. Aku harus memberikan suatu kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia lain. Menenun. Apakah bidadari tidak salah ingin mengajarkan aku menenun? Mengapa tidak, Ayu? Semua bisa kamu lakukan, asalkan kamu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan aku yakin, suatu saat nanti kamu akan menjadi penenun yang sangat mahir. Benarkah? Iya, bahkan jiwamu sudah menyatu dengan alat tenun ini. Kamu bisa lihat sendiri, sejak pertama kali kamu melihat alat tenun ini mengeluarkan gemerlap cahaya, seperti menemukan pemiliknya. Kamu mengerti kan maksudku? Nah, lihatlah, semakin kamu melakukannya, alat tenun ini pasti merasa bahagia karena kamu memilikinya. Lalu, bagaimana aku harus memulainya? Rupanya kamu tidak sabar ya. Saking asiknya bertenun, nggak terasa hari sudah hampir malam.
Sebaiknya aku pulang dulu ke Bungalau. Kasihan Om Wijaya. Sudah beberapa hari terakhir ini kesehatannya semakin memburuk. Aku pulang dulu, oke? Seperti biasa, besok siang aku kembali lagi untuk bertemu denganmu, sobatku. Ratna, jagalah Ayu dengan baik, seperti kamu menjaga anak-anak kita. Dan satu lagi, harta warisan Ayu tidak boleh dikutak-katik sedikit pun, karena itu adalah haknya. Kamu mengerti, bukan? Pak, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku menganggap Ayu seperti anak kandungku sendiri. Percayakan saja semuanya padaku, Pak. Papa. Baiklah, sekarang aku bisa tenang meninggalkan kalian. Pak, jangan, Pak. Jaga Ayu. Tidak. Ayu sayang, kamu lagi ngapain? Saya mau mencuci, Tante. Aduh Ayu, tinggalin dulu kerjaan kamu. Lagian ngapain kamu pakai repot-repot nyuci segala? Kan bisa lain kali. Gini ya, ini ada yang penting yang harus kamu tanda tangani. Di sini, tanda tangan di sini ya. Untuk apa, Tante? Bukan apa-apa kok sayang. Kami sekeluarga selalu menciptakan suasana yang demokratis. Jadi, setiap tante atau mendiang om kamu mau mengerjakan sesuatu, itu harus minta persetujuan seluruh anggota keluarga. Karena kamu sekarang sudah masuk jadi anggota keluarga kami, jadi kami berhak meminta persetujuan kamu. Tanda tangan ya sayang. Udah deh sayang, tanda tangan aja. Bukan buat apa-apa kok. Tante cuma berencana merenovasi bungalau ini. Iya, Tante mau renovasi bungalau ini supaya kelihatan lebih keren, lebih wah gitu. Iya, udah deh sayang, kamu tanda tangan aja. Saudara sepupu kamu yang lain udah pada tanda tangan semua. Tinggal kamu aja. Yuk. Baiklah, Tante. Gitu dong. Terima kasih ya sayang. Akhirnya bungalau jadi milikku. Tanda tangan aja kok susah banget sih. Sampai mulutku ini berbusa baru mau tanda tangan. Sekarang juga kamu cuci pakaianku dan pakaian anak-anak tante semuanya sampai bersih. Udah gitu kamu cuci karpet dan potongin tuh rumput di luar. Awas lo kalau sampai lupa. Ada apa dengan Tante? Sudahlah, paling nggak Tante masih mengakui aku sebagai keponakannya Tante. Ini surat kuasanya, Pak Parmin. Bagus. Bagus sekali, Nyonya. Dengan surat kuasa ini, Nyonya bisa menggadai dan menjual bungalau serta lahan di sekitarnya yang sangat luas. Bahkan saham perusahaan milik mendiang orang tua Ayu Rarang. Dan untuk semua ini, saya bersedia membelinya, Nyonya. Aduh, Pak Parlin,
ngomongnya bisa nggak sih gak usah kenceng-kenceng kayak gitu? Karena saya takut nanti si anak cengeng itu tahu apa yang Bapak katakan tadi. Aduh, pelan-pelan deh, pelan-pelan. Oh, apakah keponakan Nyonya itu tidak tahu kalau sesungguhnya Ayu Raranglah pewaris tunggal yang berhak atas Bungalau dan perusahaan yang selama ini Nyonya kuasai? Loh, kenapa mesti begitu? Harus tahu ya dia ya? Tidak Nyonya. Nyonya sangat cerdik sekali. Tentu. Oh ya Nyonya, uangnya akan saya transfer ke rekening Nyonya nanti siang. Saya harap transfernya jangan lebih dari jam 12 siang ya Pak. Kalau bisa secepatnya. Tentu Nyonya. Nyonya jangan khawatir. Kalau begitu saya permisi Nyonya. Oh iya ya, silakan. Mari Nyonya. Widara, Citra, mau apa kalian kemari? Emangnya kenapa? Nggak boleh? Memangnya sungai ini punya bapak ibu lo apa? Jadi kalian mau mandi di sini? Ya iyalah, kenapa sih cerewet banget sih? Wow, Citra, kayaknya asik deh kita mandi di sini. Iya, tapi airnya kotor dan menjijikkan. Mana banyak kuman lagi. Enggak ah. Jangan khawatir, air di sungai sini bersih kok. Soto banget sih lo. Makan. Makanya jangan berani melawan kita. Jangan, Dara, baju-baju ini sudah bersih. Nih. Ayo kejar terus. Siapa cepat dia dapat. Udah lari dapat dikejar, tapi nasib orang siapa yang tahu? Kita ikutin dia yuk. Yuk. Gaun siapa ya? Hai, itu gaunku. Ini punyamu? Tolong berikan gaun itu padaku. Oh, ini. Ambil aja. Terima kasih. Cantik sekali gadis itu. Kenapa aku nggak kenalan? Nona, tunggu. Nona, tunggu. Kenapa buru-buru? Kita kan belum kenalan. Raspati. Namaku Raspati. Ayu Rarang. Citra, siapa pemuda itu? Aku nggak tahu, Kak. Aku baru melihatnya. Kak, tampan sekali pemuda itu, Kak. Pokoknya pemuda itu harus jadi milik kita, Kak. Iya, kamu benar. Jangan sampai Ayu yang memilikinya. Iya, benar. Boleh aku ke rumah kamu? Rumahku? Iya. Rumahku. Nona! Ayo Nanang! Kenapa dia pergi? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Atau dia tersinggung lagi? Ayu Rarang, kecantikanmu sungguh luar biasa. Andaikan kamu mau menjadi kekasihku. Apa? Raspati kembali melukis? Tidak, Bu. Aku masih membiarkan dia memanjat tebing atau berburu di hutan. Aku pikir kegiatan itu memacu adrenalin.
Tapi kalau melukis apa? Menghayal, sambil ditemani cacat yang menyebalkan itu. Dengar, Bu ya. Aku ingin dia menggantikan aku di perusahaan yang selama ini aku bangun bertahun-tahun, Bu. Itu saja. Pak, tenang dulu. Kali ini lukisan anak kita berbeda. Berbeda? Iya. Berbeda bagaimana maksudnya? Dia melukis gadis cantik. Secantik dari hasil lukisannya, kayaknya dia lagi jatuh cinta, Pak. Apakah benar? Benar seperti itu? Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ibu tahu kan, orang yang jatuh cinta itu dihadapkan pada dua pilihan. Dan dia harus memilih salah satunya. Maksud Papa? Iya, seorang lelaki itu harus bisa membuktikan kepada wanita dengan apa dan bagaimana mereka bisa hidup kelak. Itu saja. Terus, Papa pasti minta Mama untuk cari tahu siapa gadis itu, ya kan? Persis. Yang penting bagiku dia gadis baik-baik, Bu. Iya. Dia mau orang kaya, bergelar ataupun tidak. Bahkan kaum jelata pun tidak apa-apa, Bu. Yang penting, Raspati bisa bekerja sama denganku. Itu saja, Bu. Iya, Pak. Wah, gadis dalam lukisan kamu cantik banget ya. Mama boleh kenalan nggak sama gadis ini? Ini Ayu Rarang. Ayu Rarang? Kenapa sayang? Kamu keberatan ya? Enggak, Ma. Aku sama sekali nggak keberatan. Aku malah senang kalau gadis itu bisa datang ke rumah kita ini. Tapi masalahnya aku belum sempat tahu di mana rumahnya. Dan aku Terus kamu langsung jatuh cinta kan? Mama. Nah, udah kamu gak usah mungkir. Mama tahu perasaan kamu gimana. Iya sih, Ma. Cuman bagaimana caranya biar dia bisa datang ke sini? Udah, kamu gak usah khawatir ya. Semua serahkan saja sama Mama. Nanti Mama beresin, ya? Bener, Ma? Yes, makasih, Ma. Keluarganya. Iya, seperti yang sudah Paman ceritakan. Mereka sangat senang menerima undangan Raden. Sabarlah Raden, Paman yakin kok mereka pasti datang. Raspati, Papa jadi penasaran. Apakah gadis pilihanmu itu lebih cantik dari lukisanmu itu? Papa nggak usah khawatir. Mama yakin dengan pilihan anak kita. Raden, itu mereka sudah datang. Mana, Paman? Yuk anak-anak, udah nyampe, kita turun. Mana Ayu Rarangnya, Pak? Entahlah. Benar, mereka yang kamu undang. Iya, benar Tuan. Lalu mana Ayu Rarangnya? Halo, selamat malam semuanya. Aduh maaf ya, kami datang terlambat. Udah nunggu dari tadi ya? Gak apa-apa, Sus. Kami sekeluarga senang Sus bisa datang memenuhi undangan kami. Oh, terima kasih kalau gitu. Oh iya, perkenalkan, ini dua putri saya, Widara dan Citra. Dan saya tantenya Ayu Rarang. Maaf, Ayu Rarangnya mana? Aduh, maaf banget ya. Ayu Rarangnya nggak bisa datang, nggak bisa ikut. Maaf ya. Ya, Ayo masuk. silakan masuk. Mari masuk. Silakan. Oh iya, ayo yuk masuk yuk. Kayaknya ada yang nggak beres. Aduh Sus, kita jadi nggak enak nih.
nggak bisa bawa Ayu Rarang ikutan makan di sini. Padahal Sus, kalau Sus mau tahu nih, kita tuh udah maksa si Ayu abis-abisan. Tapi dasar anaknya aja nggak mau. Gimana dong? Memangnya kenapa? Itulah Tuan. Kamu juga nggak ngerti tuh sama si Ayu. Anaknya aneh. Masa? Dia berani-beraninya nolak undangan jamuan makan malam di sini, malah lebih mentingin pergi ke kafe sama teman-teman yang nggak jelas itu loh. Hah? Pergi ke kafe? Iya Tuan. Padahal saya udah ngingetin si Ayu Rarang untuk nggak keluar keluyuran begitu. Tapi emang dasar anaknya aja yang bandel. Susah diurus. Gimana sih? Menyebalkan deh pokoknya. Tapi tenang aja deh, Ananda Raspati nggak usah kecewa. Karena malam ini sudah ada Widara dan Citra yang akan menemani dan menghapus kekecewaan kamu. Bukan begitu sayang? Gimana? Iya. Sis, Tuan? Oh iya, saya sangat senang sekali. Tapi saya jauh lebih senang dan bahagia apabila Ayu Rarang bisa hadir di sini. Nah, Nyonya dan Nona-nona yang cantik, silakan menikmati makan malamnya. Nak, kamu mau kemana? Saya mau ke kafe. Atau mungkin ke sungai, Ma. Mungkin saya bisa ketemu Ayu Rarang di sana. Permisi. Raspati? Raspati? Sebentar. Nak, tunggu, Nak. Sayang, nggak baik, Nak, ninggalin tamu kita masih makan di meja makan. Ma, kalau Ayu Rarang tidak bisa memenuhi undangan kita malam ini, nggak apa-apa, Ma. Toh bisa lain waktu. Tapi jika mereka mengarang cerita bohong pada Papa dan Mama, itu aku nggak terima, Ma. Iya, Dan aku nggak rela. sabar ya sayang ya, sabar Nak, sabar sayang. Kami permisi pamit Tuan Kusuma Diningrat. Terima kasih atas hidangannya. Ayo dari Citra, kita pulang. Makasih. Raspati? Ma, lihat anakmu. Sabar ya, sabar. Apa yang terjadi denganku? Wajahku. Apa yang terjadi pada wajahku? Tidak. 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 Sihirnya berhasil. Raden, bagaimana, Paman? Sudah 3 hari saya mendatangi sungai, tapi tampaknya gadis itu tidak lagi mendatangi sungai. Bahkan Paman pun sempat mengintai tempat tinggalnya. Tapi Ayu Rarang tetap saja tidak muncul-muncul keluar, Raden. Iya, Raden mau kemana? aku mau berburu, Paman. Boleh Paman temani? Boleh? Ya Tuhan, mengapa mereka begitu membenci aku? Apa salahku ya Tuhan? Mengapa aku tidak pergi ke danau saja untuk menghibur diri sambil menenun? Ya, paling tidak aku bisa melupakan kesedihanku. Aneh. Tidak ada satupun binatang buruan yang bisa kita tembak hari ini, Paman. Iya. Kenapa ya? Iya, kenapa ya?
mau kalau Raden Respati tahu dengan keadaanku yang sekarang ini. Aku harus pergi. Hei, tunggu! Hei, tunggu dulu! Siapa Raden? Paman, sepertinya aku pernah mengenal gadis itu. Tapi siapa ya? Ayu Rarang, Paman! Dia Ayu Rarang! Ayu Rarang? Iya, ayo kita kejar! Ayo, Paman! Sebentar! Ayu Rarang! Ayu Rarang! Di mana kamu? Ayu Rarang! Raden, jika benar gadis itu Ayu Rarang, maka Paman punya cara untuk membuat gadis itu supaya mau menemui Raden. Yang benar? Caranya bagaimana? Ayo jalan. Wah, benar-benar tenunan yang bagus. Baru pertama Papa melihat orang menenun sebagus ini dan serapi ini. Dia pasti gadis yang pintar menenun. Papa setuju denganmu. Sungguh, Pak? Ya, Papa akan menyuruh Taruna untuk menyebarkan sayembara di wilayah ini. Agar mengundang para gadis-gadis yang belum menikah untuk menyelesaikan kain tenun ini. Iya. Siapapun perempuan yang berhasil menyelesaikan kain tenunan ini, aku akan menikahinya. Tidak memandang derajat dan martabatnya. Dan bagaimana pula rupa dan wujudnya, aku akan tetap menikahinya. Itulah sumpahku, Papa. Iya, baguslah. Siang, Om. Sebagai tuan rumah di sini, saya sangat berterima kasih atas kedatangan saudari-saudari semua. Saya tidak mengira antusiasme Anda semua begitu besar. Dan seperti yang Anda ketahui semua, siapapun yang bisa menyelesaikan kain tenun ini, dia akan dinikahkan dengan putra kami, Raspati Dingningrat. Nah, kalian bisa mencobanya satu persatu. Tapi tolong dilakukan dengan tertib dan saling tidak mendahului. Terima kasih. Ikut sayembara itu dan bisa bersanding dengan Raden Raspati. Tapi bagaimana mungkin? Itu semua hanya angan-anganku saja. Bersabarlah Ayu, aku akan selalu membantu segala kesusahanmu. Tapi sekarang aku harus pergi karena banyak tugas yang harus aku selesaikan. Jangan mimpi adikku sayang, karena pemuda tampan yang sedang kau pandangi itu sebentar lagi akan menjadi milikku. Lo nggak usah mimpi kakakku sayang. Bagaimana lo bisa menyelesaikan alat tenun itu? Ngejahit pakaian robek aja nggak bisa. Dan kau memangnya pernah?
Udah. Kalian ini apa-apaan sih? Malah ribut sendiri, malu dong. Harusnya tuh kalian duduk yang manis, yang rapi, dan pikirin gimana caranya menggunakan alat tenun yang... Itu sih gampang, Mah. Sebelum datang kemari, aku kan sudah mempelajari bagaimana cara menenun yang baik dan benar, Mah. Oh iya ya, kok aku nggak dikasih tahu sih? Bukalah matamu, Citra. Sekarang waktunya kita untuk bersaing yang sesungguhnya. Raden Raspati tidak mungkin kita bagi-bagi untuk berdua, bukan? Minggir loh, alat tenun ini untuk digunakan, bukan untuk dipelototin, tahu? Buang-buang waktu kami aja. Cepet pergi. Bukannya pergi, masih aja di sini. Cepet pergi. Lancang bener, Citra. Berani-beraninya dia ngedulun aku. Aku nggak terima. Udah deh, jangan berbuat bodoh dan bikin malu keluarga kita. Udah diam. Biarin aja dong kita kasih kesempatan buat Citra. Ntar aja kok. Ntar juga kamu dapat giliran, sayang. Udah diam. Itulah akibatnya kalau sok tahu. Bukannya benang yang dililit, malah tangan yang terlilit. Udah Dinda. Citra kenapa? Ma, Citra. Terima kasih, Raden. Aneh, padahal kan sebelumnya benang-benang itu sangat erat melilit tanganmu, Citra. Kok tiba-tiba bisa mengendur dengan sendirinya? Entahlah. Begitu benang itu kesentuh, tiba-tiba lepas dengan sendirinya. Atau mungkin kalian memang sengaja mencari perhatian dariku? Tidak mungkin. Tidak mungkin selancang itu mempermainkan Raden. Tapi memang benar kok, benang-benang itu melilit tanganku. Seperti hidup dengan sendirinya. Aku takut. Aku gak mau dekat-dekat itu lagi. Biar kau rasa gadis sombong itu. Ya, itulah ganjaran buat gadis yang sombong dan angkuh seperti dia. Oke. Nah, sekarang kamu belum mencobanya kan? Ayo, silakan. Tapi Raden, Ayolah, kejadian buruk gak mungkin menimpa semua orang. Mungkin kamu salah seorang wanita yang bisa aku persunting. Silakan. iya. Ada apa ini? Sungguh alat tenun yang aneh dan ajaib. Mengapa alat tenun ini berulah pada kedua gadis itu ya? Sepertinya nggak rela disentuh oleh mereka. Aku jadi penasaran. Siapa pemilik alat tenun ini yang sebenarnya? Berarti tinggal satu orang lagi yang belum mengikuti sayembaraku ini. Nyonya Ratna tahu kan siapa orangnya? Iya Raden. Yang Raden maksud
Ayu Rarang bukan? Benar. Dia tidak tertarik untuk mengikuti sayembara ini, Raden. Iya. Kalau Raden tidak keberatan, silakan. Raden mengutus seseorang untuk menjemput dia. Silakan. Iya. Itu yang akan saya lakukan. Iya. Paman Taruna. Iya, Raden. Tolong jemput Ayu Rarang dan bawa ke sini sekarang juga. Baik. Siapa itu? Maaf, semua penghuni rumah sedang pergi. Tuan mungkin bisa kembali lagi nanti. Apakah non ini yang bernama Ayu Rarang? Benar, saya Ayu Rarang. Kalau begitu hanya kepada non lah. Saya punya kepentingan. Kepentingan? Kepentingan apa, Tuan? Saya diutus Raden Raspati untuk menjemput non Ayu. Beliau sekarang sedang mengadakan sayembara di Puri Raden Surya. Bagaimana mungkin? Sudahlah non, ini sangat mendesak. Dan non harus segera berangkat saat ini juga. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menemui Raden Raspati dengan keadaanku yang seperti ini? Pastinya aku hanya akan dijadikan bahan tertawaan oleh semua orang yang hadir di sana. Tidak. Maaf Tuan, saya tidak bisa memenuhi undangan majikan Tuan. Karena saya bukan apa-apa. Saya hanya perempuan miskin yang tidak punya apa-apa. Dan saya tidak pantas untuk hadir pada acara tersebut. Tapi sayembara ini diadakan untuk siapa saja, Nona? Saya katakan sekali lagi, saya tidak bisa hadir pada acara tersebut. Baiklah, begini saja. Non Ayu boleh meminta apa saja yang bisa saya lakukan. Bagaimana? Apa saja? Banyak akal juga utusan Raden Raspati ini. Baiklah, aku akan minta sesuatu yang pasti akan membuatnya sangat kesal. Baiklah kalau Tuan memaksa. Saya tidak punya baju yang bagus, perhiasan yang indah-indah untuk dipakai ke acara tersebut. Saya yakin saya akan lebih tersanjung jika Raden Raspati mau menyediakan kereta kencana yang terbuat dari emas untuk mengantar saya ke sayembara itu. Benar-benar keterlaluan Ayu Rarang itu, Paman. Apa maksudnya dengan permintaan yang aneh-aneh itu? Apa dia sengaja mempermainkan aku? Saya juga sangat tidak mengerti, Raden. Tapi kalau boleh, saya beri saran. Lebih baik Raden tidak usah lagi mengharapkan kehadiran gadis itu. Karena permintaannya itu sangat tidak masuk akal. Benar-benar keputusan yang bijaksana, Tuan Taruna. Anda memang benar. Si Ayu Rarang itu benar-benar gadis yang tidak tahu diri. Udah gak bisa apa-apa, gak punya keahlian apa-apa. Belagak sombong. Ih, aneh. Kemauannya itu gak bisa ditebak. Nyonya, bukankah tidak baik untuk membicarakan aib seseorang di sini? Dan berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak enak didengar di sini. Iya, kita memang tidak memiliki kereta kencana emas. Tapi kita masih memiliki mobil yang paling mewah yang kita miliki, Paman, untuk menjemput dia. Bagaimana, Paman? Maafkan kalau saya berbicara lancang, Raden. Tapi coba Raden pikirkan lagi secara bijak. Gadis itu semata-mata bukan hanya menginginkan hal yang mustahil. Karena yang saya cerna, Non Ayu secara halus telah menolak undangan Raden. Tapi kenapa, Paman? Kenapa Ayu Rarang dengan sengaja menolak undanganku itu? Dan atas permintaannya yang aneh-aneh, malah aku dibuat semakin penasaran. Ngapain juga aku berharap dari Raden Raspati untuk mengabulkan keinginanku yang tidak masuk akal ini?
terlalu bodoh. Raden Raspati pasti kecewa sama aku. Aku sedang bermimpi. Kamu tidak bermimpi, Ayu. Bidadari, sekarang naiklah ke kereta kencana itu. Karena kuda-kuda itu akan membawamu terbang menuju ke acara sayembara itu. Tapi... Sudahlah, jangan menyakiti hatimu sendiri. Ayo, naiklah. Dan jangan membuat Pangeran Raspati bersedih karena telah menunggumu terlalu lama. Aku yakin hati pemuda itu pasti sangat mulia dan mau menerimamu apa adanya. Percayalah padaku. Sekarang aku akan mempercantik cadarmu terlebih dahulu. Wah, indah sekali. Terima kasih, Bidadari. Iya, ayo tunggu apa lagi? Naiklah. Ayo. Paman. Apa itu, Paman? Kereta kencana emas. Apa kita tidak salah lihat, Raden? Tapi siapa kiranya yang datang, Paman? Ayu Rarang. Iya benar, Raden. Maafkan atas perakuanku sebelumnya, Raden Raspati. Aku tidak bermaksud untuk... Sudahlah, Ayu Rarang. Kedatanganmu di sini sudah melupakan semua kejadian yang tadi. Sekarang silakan masuk untuk menyelesaikan sayembara. Silakan. Ayu Rarang, kok bisa? Aneh. Semua gadis dan wanita yang telah kuundang telah berusaha untuk menyelesaikan kain tenunan setengah jadi ini. Tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berhasil untuk menyelesaikannya. Sekarang tinggal kamu yang belum mencoba. Silakan mencoba. Aku akan berusaha, Raden. Ma, benar-benar nggak menyangka, Ma. Putra kita memang mendapatkan seorang dewi, Ma. Iya. Lihat. Lihat, saudara-saudara. Lihat. Perempuan ini penyakitan. Cici. Bisa begitu. Layakkah perempuan penyakitan seperti ini mengikuti sayembara seperti ini? Hah? Layak? Layak tidak, Raden? Hah? Layak? Dasar, kamu ini tidak tahu diri. Dasar anak memalukan. Jadi, karena ini, kamu menolak undanganku dengan permintaanmu yang aneh-aneh itu. Maafkan aku, Raden. Aku memang sungguh tidak pantas berada di sini. Ayu Rarang, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu belum boleh pergi sebelum menyelesaikan kain tenunan ini. Dan Anda, Nyonya,
Anda telah melupakan satu hal, bahwa aku akan menikahi siapapun wanita yang bisa menyelesaikan kain tenunan ini. Tidak peduli bagaimana rupa dan wujudnya, derajat dan martabatnya, Anda ingat itu, Nyonya? Baiklah, tapi Anda akan kecewa, Raden. Karena Ayu Rarang itu tidak pernah menggunakan alat tenun. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan kain tenun itu? Oh ya? Kita lihat saja nanti. Kita serahkan semuanya pada Ayu Rarang. Bukankah begitu, Ayu? Silakan. Silakan. Ada apa, Ratna? Sabar. Kenapa tiba-tiba kamu mencaci maki saya? Justru saya mau melihat kehebohan yang menggemparkan di wilayah ini. Iya, gara-gara kelakuan kamu itu untuk mencelakakan si Ayu. Hah? Bukannya si Ayu celaka, malah bikin orang-orang pada gempar. Kabur semua. Maksud kamu? Kamu tahu nggak? Itu si Ayu Rarang kenapa bisa berubah? Kenapa? Kok penyakitnya bisa sembuh? Bahkan sekarang dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Kenapa? Bagaimana itu bisa terjadi? Iya, mungkin aja dong. Mungkin saja mantra kamu itu yang murahan. Dasar dukun gadungan. Iya, aku nggak mau tahu ya. Sekarang juga kamu harus bikin si Ayu itu mampus. Apa? Nggak mungkin aku melakukan hal sekeji itu, Rat. Iya? Yakin? Nggak mau? Walaupun kamu akan aku bayar separuh dari harga bungalow yang aku punya, hah? Yakin? Oke. Bisnis kita mulai. Ya udah, bagus kalau gitu. Oke. Maaf, bila hasil tenunanku kurang berkenan di hati Raden. Papa, lihatlah. Betapa luar biasa cantiknya kain tenunan yang sudah jadi ini. Wah. Ini jelas tenunan yang luar biasa, Ma. Ini benar-benar mahakarya yang luar biasa yang tiada duanya. Nah, para undanganku yang terhormat, bahwasanya kain tenunan ini sudah selesai. Dan gadis inilah yang menyelesaikannya. Memang tenunan yang luar biasa. Dan dengan ini aku putuskan bahwa Ayu Raranglah yang akan menjadi pengantin anakku, Raspati Diningrat. Apa yang terjadi, Paman? Sepertinya ada yang tidak beres di luar sana, Raden. Ayo kita lihat, Paman. Ayo.
Apa yang Tante lakukan? Biarlah Ayu, sebentar lagi kau akan menemui ajalmu. Tak akan kubiarkan kau hidup lebih lama dalam kebahagiaan. Tidak akan. Percuma saja, Ayu. Saudara-saudaramu itu sudah tertutup mata hatinya. Hei, jika kau ingin mencelakakan Ayu Rarang, langkahi dulu mayatku. Ya. 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 Itu. Terimalah. Kurang ajar. Siapa kamu berani mencampuri urusanku? Sudah aku bilang, kamu terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Dan maaf, kamu bukanlah lawan tandinganku yang seimbang. Iya. Sudah kubilang kan? Kamu bukan tandinganku. Celaka! Bidara Citra, ayo kita kabur. Ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat pergi. Tante, Bidara Citra. Tunggu, Ayu. Mereka pantas mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Tapi bagaimanapun mereka juga tetap keluarga dekatku. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sudah memaafkan mereka. Sungguh mulia hatimu, Ayu Rarang. Aku semakin jatuh cinta kepadamu. Aku juga.